Siapa bilang mahasiswa-mahasiswi sering terkena stres? Apa sih pentingnya kita belajar kesehatan mental? Jadi ini buktinya aku senang-senang aja. Katanya banyak tekanan tugas. Enggak nih, aku senang-senang aja. Udah lihat ya guys? 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Peduli dengan kesehatan mental Hal buah inilah hati yang orang membuat orang dewasa muda rentan terserang gangguan mental. Indonesia dapat memiliki menyebabkan masalah gangguan kesehatan mental. media. Kesehatan mental merupakan salah satu aspek atau komponen yang sangat penting bagi remaja. Kesehatan mental sangat mempengaruhi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, menjalin hubungan yang sehat, dan meraih kualitas hidup yang lebih baik. Dalam Bukhari 2006, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam. Faktor ini yang pertama contohnya adalah akibat dari kepribadian. Jadi kepribadian dapat mempengaruhi cara kerja seseorang dalam karir dan juga sekolah, perilaku dan juga aktivitas sosialnya. Kepribadian juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik, panjang usianya, dan juga resiko terkena gangguan kesehatan mental. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Faktor eksternal ini contohnya adalah akibat dari keadaan ekonomi atau finansial, dan yang kedua adalah akibat dari kondisi lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan bermasyarakat, dan juga lingkungan berpendidikan. Kesehatan mental yang terganggu dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial. Orang dengan gangguan kesehatan mental biasanya cenderung sulit untuk melakukan hubungan sosial, seperti bersosialisasi atau mempertahankan hubungan. Gangguan kesehatan mental juga berdampak pada kinerja seseorang. Orang dengan gangguan kesehatan mental yang menyebabkan stres, depresi, atau kecemasan biasanya berdampak pada sulitnya seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Selanjutnya juga berdampak pada kesehatan fisik. Gangguan kesehatan mental yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik, seperti sakit jantung, stroke, MAG, dan lain-lain. Bahkan, dampak terburuk yang dapat terjadi adalah bunuh diri. Gangguan kesehatan mental ringan mencakup stres atau kecemasan ringan yang tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat ditangani dengan perubahan gaya hidup atau konseling. Sementara gangguan berat seperti depresi klinis atau skizofrenia memerlukan perawatan intensif termasuk pengobatan dan terapi jangka panjang. Cara menjaga kesehatan mental tidak jauh berbeda dengan cara menjaga kesehatan fisik. Dengan menjaga pola hidup sehat, seperti memberikan dukungan dan afirmasi positif terhadap diri sendiri, menjaga pola olahraga yang teratur, menjaga pola tidur dan istirahat yang cukup, dan menjaga hubungan baik terhadap orang lain, serta mencari bantuan tenaga medis ketika kita sudah tidak bisa mengendalikan diri. Nah, kita udah tahu bahwa masalah kesehatan mental itu sangat penting. Kesehatan mental bukan hanya sekedar obat-obatan doang, tapi kita harus tahu bahwa kesehatan mental itu sama krusialnya dengan kesehatan fisik. Selain itu, kita nggak boleh sengaja ataupun secara percuma-cuma self-diagnose. Kita wajib pergi ke tempat orang-orang yang lebih profesional untuk mengatasi masalah yang kita alami. Dan kita harus menormalisasi yang adanya kesehatan mental, karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, selain itu, kita juga harus merangkul teman-teman kita ataupun kita sendiri yang sedang berada dalam gangguan kesehatan mental. Karena kesehatan mental itu membangun diri kita untuk lebih ke arah yang lebih baik. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Kamu, aku, dan kita semua wajib untuk menjaga kesehatan mental. Sampai jumpa.